Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Pertama-tama Cece mau memperkenalkan diri dulu. Nama Cece Alicia. Di sebelah Cece Mika, sebelahnya Fani. Oke, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau sertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu ini dengan menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu We Are in the Train of Love. We are in the train of love. We are in the train of love. Fantastic. We are in the train of love. 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 Fantastic. We are in the train of love. When I say Chiki, when I say Chaka, when I say Chiki, 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 Chaka, when I say Chaka, and I say Chiki, when I say Chaka, 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 Chiki. We are in the train of love. We are in the train of love. We are in the train of
I say Chiki, and I say Chaka. When I say Chiki, 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 Chaka. When I say Chaka, and I say Chiki. When I say Chaka, 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 Chiki. When I say Chiki, and I say Chaka. When I say Chiki, 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 Chaka. When I say Chaka, and I say Chiki. When I say Chaka, 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 Chiki. Hai adik-adik, kita kembali lagi bertemu hari ini. Tentunya adik-adik dalam kondisi sehat dan senang bukan? Ya, kita seharusnya selalu bersukacita. Bersukacita dalam Tuhan yang selalu mengasihi dan melindungi kita. Nah, hari ini kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih, kemurahan-Mu, pemeliharaanmu bagi kami. Atas berkat-berkat-Mu yang boleh kami nikmati, kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Tuhan, biar kami boleh tetap bersyukur pada Engkau. Mungkin di antara kami ada yang sakit, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami walaupun kami sakit. Karena kami percaya Tuhan selalu merancangkan hal yang indah, hal yang baik bagi setiap anak-anak-Nya. Tuhan tidak punya rancangan jahat terhadap anak-anak-Nya. Untuk itu kami selalu bersyukur pada Engkau Tuhan. Engkau jangan menolong kami. Dan saat ini kami ingin belajar firman-Mu, ya Tuhan tolong kami untuk mengerti, memahami akan maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, hari ini kembali kita akan belajar tentang tokoh Alkitab yang sangat terkenal. Dia sebenarnya bukan dari keluarga yang luar biasa. Ya. Dia dari keluarga Yehuda. Dan pada saat itu kerajaan Israel lagi bertumbuh, berkembang. Dengan raja pertamanya yang memerintah waktu itu, siapa? Adik-adik tentu ingat? Ya benar, Raja Saul. Raja Saul ketika pertama dipilih oleh Tuhan, dia adalah seorang gagah perkasa. Yang sangat tampan, yang sangat gagah, tinggi besar, yang sangat dikagumi oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Sehingga mereka sangat setuju ketika Saul ditunjuk menjadi raja. Tapi dalam berjalannya waktu, ternyata Saul tidak taat lagi. Sehingga Tuhan pun meninggalkannya, tidak lagi menyertainya. Akibatnya, ketika itu pertempuran dengan bangsa-bangsa lain, terutama bangsa Filistin, sangat sering terjadi. Dan waktu itu sering kali bangsa Israel mengalami kekalahan. Karena kenapa? Karena ketidaktaatan rajanya sendiri, yaitu Saul, atas perintah dan firman Tuhan. Makanya Tuhan pun menetapkan seorang pengganti nanti akan mengganti dia. Kira-kira siapa yang akan Tuhan tunjuk atau tentukan? Yang nanti akan dipakai untuk menggantikan Raja Saul ini. Ya benar. Itu Raja Daud. Daud waktu itu masih remaja. Masih seorang remaja. Dan dalam keluarganya dia ada seorang yang paling kecil karena dia ada anak bungsu. Ya. Di antara saudara laki-lakinya semuanya udah tinggi besar dan gagah. Tapi Daud waktu itu masih remaja dan badannya belum tumbuh besar sempurna. Dia tidak segagah kakak-kakaknya, tapi tampilannya memang ganteng. Ya. Tuhan tidak memilih kakak-kakaknya yang gagah, ganteng, yang tinggi besar. Tapi Tuhan malah memilih Daud yang kelihatan lemah, yang hari-harinya hanya mengembalakan
domba. Dia hanya pengganggu domba yang tiap hari hanya menemani dombanya, menjaga dombanya di padang. Ya. Jadi ketika Tuhan memilih seseorang untuk melayani dia, untuk ditentukan sebagai seorang yang besar nantinya, tidak selalu orang itu kelihatan luar biasa pada awalnya. Seperti Daud waktu itu. Dia hanya orang biasa, anak remaja biasa. Dibanding kakak-kakaknya, dia kalah jauh dari postur badannya. Ya, kakaknya gagah, tinggi besar. Dia hanya waktu masih kecil. Tetapi kenapa Tuhan memilih Daud? Karena Tuhan memilih dengan melihat hati. Hati orang-orang yang benar-benar taat, patuh, dan mau setia padanya. Bukan dari tampangnya yang kelihatan oleh mata. Tuhan melihat hati kita. Jadi ketika Tuhan memilih, Tuhan melihat hati kita, orang yang benar mau setia dan taat padanya. Dan waktu itu Tuhan melihat bahwa Daud lah di antara saudaranya yang paling bisa diandalkan, yang bisa setia pada Tuhan, yang takut akan Tuhan. Maka Tuhan mengutus Samuel untuk mengurapinya. Mengurapinya untuk menjadi raja nanti, menggantikan Saul menjadi raja bagi bangsa Israel. Tapi apakah perjalanan Daud langsung ketika diurapi jadi raja, langsung jadi raja? Tidak. Tetapi dia tetap menjadi seorang remaja yang menggembalakan dombanya. Dan seringkali karena dia sangat suka dengan musik, dia suka memainkan musik dan memain musik dengan bagus. Ya. Yang musik yang dimainkan sering dimainkan oleh si Daud ini adalah kecapi. Dia menaik kecapinya ketika dia lagi kesepian, lagi menggambarkan domba, dia memainkan musik untuk menghibur dirinya sendiri. Tapi pada saat itu, ternyata Saul yang sudah ditinggalkan Tuhan, yang tidak lagi disertai Tuhan, sering mengalami kegelisahan. Kenapa? Dia merasa tidak tenang. Seringkali diganggu oleh roh-roh jahat, sehingga membuat dia tidak nyaman. Gelisah. Itu ada akibat dosa. Jadi ya, ingat ya. Dosa membuat orang merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Begitu ya Saul. Karena dia sudah berdosa pada Tuhan, tidak taat pada Tuhan, Tuhan meninggalkan dia sehingga dia sering diganggu oleh roh jahat. Membuat dia tidak nyaman dan tidak tenang. Maka dicarilah orang yang bisa menghibur raja. Waktu itu pegawainya mengajukan nama Daud untuk dipanggil untuk menghibur raja ketika raja merasa tidak nyaman, gelisah, agar bisa dihibur. Maka dipanggillah Daud untuk memainkan musik kecapinya. Dan ternyata benar, ketika raja ketika gelisah dan Daud memainkan kecapi, dan raja pun merasa lebih nyaman. Kenapa adik-adik dia bisa begitu? Karena musik memang membuat orang lebih nyaman. Tapi terlebih penting adalah Daud sudah diberkati dan disertai oleh Tuhan. Ternyata Daud tidak hanya menjadi seorang pemain kecapi untuk menghibur Raja Saul yang ketika menghadapi kegelisahan, ketidaknyamanan, diganggu oleh roh jahat. Ketika waktu itu lagi berperang dengan bangsa Filistin. Bangsa Filistin waktu itu ada kerajaan yang sangat kuat dengan pasukan-pasukan yang sangat gagah. Dan pada itu timbullah seorang pahlawan dari Filistin yang gagah perkasa. Siapa diri? Untuk ingat? Ya benar, Goliat. Goliat itu terkenal sebagai seorang raksasa, tinggi besar dan gagah. Dia maju ke medan perang menantang bangsa Israel. Tidak ada bangsa Israel yang berani maju melawannya. Ketakutan. Karena tidak dipimpin oleh orang yang diberkati Tuhan, yaitu rajanya Saul yang juga tidak berani maju melawannya. Sehingga Goliat mencaci maki, meledek, dan menghina bangsa Israel pada itu. Tapi tidak ada pasukan atau tentara Israel yang berani maju melawannya. Karena mereka gentar menghadapi Goliat yang gitu gagah, tinggi besar kayak raksasa. Tapi Daud itu waktu itu yang masih remaja, yang kelihatan lemah. Ketika dia mendengar hinaan bagi bangsa Israel diremehkan sedemikian rupa, dia maju. Karena dia tahu
Allah sudah memberkati bangsa Israel. Dia tidak rela bangsa yang sudah diberkati oleh Tuhan dihina oleh orang, oleh bangsa lain. Dia maju. Dia maju dengan apa? Hanya dengan tombak, tongkat, dan ketapel. Ketapel waktu itu dalam bentuk pelontar ya, yang bentuk kain itu dipakai umpan atau batu yang diputar dan lalu dilontarkan. Itulah senjatanya. Wah, maju perang melawan prajurit yang gagah perkasa hanya yang dipelengkapi dengan perlengkapan perang lengkap dengan pedang, tombak yang gagah perkasa, hanya bawa tongkat. Kenapa Daud begitu berani? Yosua mungkin nggak berani waktu itu ya, kalau Yosua maju menghadapi tentara yang gagah seperti itu. Apalagi Daud yang tidak pernah berperang, dia hanya seorang gembala yang bisa menjaga kambing domba. Kenapa Daud begitu berani? Karena dia percaya. Kalau dia maju berperang dengan mengandalkan Tuhan, bukan dia sendiri berperang. Tuhan sendiri akan berperang bersamanya. Itulah imannya seorang Daud. Ketika dia maju menghadapi Goliat, dia tidak gentar. Dia menghadapinya dengan gagah berani dan bersandar kepada Tuhan. Ketika dia maju, dia bilang, saya memakai tongkat dan kuasa Tuhan. Bukan dengan senjata yang sudah kamu miliki. Ketika dia berhadapan Goliat itu. Tapi dia mengadakan kuasa dan pertolongan Tuhan. Ketika dia melawan Goliat, siapa yang menang? Daud menang hanya dengan batu yang dilontarkan menembus dahi Goliat dan hanya Goliat bisa dipenggal kepalanya. Hebat bukan? Hebat nggak Daud? Hebat. Tapi yang hebat bukan Daud sebenarnya. Tuhan itu yang hebat, sumber hebat. Kenapa? Daud yang kecil, yang kelihatan nggak hanya setengah badan dari Goliat bisa mengalahkan Goliat yang gitu gagah perkasa. Dengan logika kita, nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin Daud bisa mengalahkan Goliat. Tapi kenyataan terjadi. Karena Tuhanlah yang mengalahkan Filistin waktu itu. Karena kemenangan itu hanya bangsa Israel berani maju melawan bangsa Filistin hanya menang. Ketika itu hanya Daud pun dipanggil, dijadikan tentara untuk berperang seperti kakak-kakak yang lain. Wah, jadi saat ini Daud bukan lagi hanya menjadi pemain musik untuk raja, tapi juga maju berperang. Apakah semua berjalan baik? Tidak selalu baik. Ketika dia maju berperang, memang Tuhan memberkati dia selalu menang. Sehingga akhirnya dia pun diangkat menjadi jenderal, seorang pemimpin tentara untuk maju berperang. Tapi tiap kali maju dia selalu menang. Kenapa? Kemenangannya lebih besar daripada daripada Saul. Daud lebih unggul daripada Saul. Padahal Saul penampilan lebih gagah. Daud kelihatan nggak segagah Saul waktu itu. Tapi kenapa? Daud bisa lebih berhasil daripada Saul. Kuncinya cuma satu. Karena Tuhan tidak lagi menyertai Saul. Tapi Tuhan menyertai Daud. Sehingga tiap kali maju perang, Daud lebih berhasil pada Saul. Dan sehingga ketika tiap kali pulang perang, Daud yang selalu diulukan beserta rajanya dan diulukan lebih meriah. Lebih hebat. Kenapa? Dia dipuji mengalahkan berpuluh-puluh ribu pasukan musuh. Saul hanya dipuji sebagai mengalahkan beribu-ribu. Jauh kan? Hal itu membuat Saul tidak nyaman, tidak rela, dan merasa dengki, iri. Kenapa saya seorang raja kalah? Populernya kalah. Terkenalnya sama Daud yang hanya seorang jenderal yang saya angkat. Dia merasa tidak tenang, merasa marah. Dari kemarahannya timbul benci kepada Daud. Apakah Daud salah? Tidak. Daud tidak salah. Daud selalu melakukan apapun yang diperintahkan oleh rajanya. Disuruh maju perang, dia maju berperang. Kalau dia menang, apakah dia salah? Enggak dong. Harusnya dikasih penghargaan dong. Tapi
itu tidak membuat raja nyaman. Karena rasa irinya, dengkinya membuat dia marah dan benci pada Daud. Sehingga dia sengaja mengirim Daud untuk maju lagi berperang dengan tentara Israel untuk mengalahkan musuh waktu itu. Tapi ketika Daud disuruh maju, pulang menang lagi. Sehingga tambah benci si Saul terhadap Daud. Sehingga pada suatu saat dia diganggu oleh raja, Daud pun disuruh main musik. Ketika Daud lagi main musik asik, tahu-tahu si Saul yang sudah dirasuki roh jahat, diganggu oleh raja, langsung mengangkat tombak dan melempar ke tombaknya pada Daud. Tujuan apa? Untuk membunuh Daud. Daud yang lagi main musik untuk menghiburnya malah mau dibunuh. Tapi Daud yang disertai Tuhan, dia bisa mengelak, menghindari. Tapi ketika dia bisa menghindar, Saul dia puas mau lempar lagi, mau bunuh dia. Sehingga Daud pun melarikan diri. Dia larikan diri. Dan Tuhan menyertainya. Tuhan tidak membiarkan Daud dicelakai oleh Saul. Karena berkat Tuhan sudah jatuh pada Daud. Daud selalu taat setia pada Tuhan. Sehingga ketika dia mau dicelakai, Tuhan pun menyertai dan melindunginya. Tapi apakah itu membuat Daud menjadi benci pada Raja Saul? Tidak. Walaupun dia mau dibunuh, dia tidak membenci raja karena dia sadar Saul adalah orang yang sudah diurapi oleh Tuhan untuk menjadi raja. Dia tidak berhak mencelakai dia. Karena bukan dia yang berhak. Tuhan yang berhak. Sehingga dia tidak membenci. Dia hanya berusaha untuk menyelamatkan diri. Tapi ketika dia masuk ke istana ya, pertama, sebenarnya dia sudah bertemu dengan pangeran, yaitu anaknya Saul, yang waktu itu pangeran yang sangat disayang oleh Saul. Tentu adik tahu bukan? Siapa? Benar, Yonatan. Dan waktu itu Daud sudah bersahabat dengan baik dengan Yonatan. Mereka seperti saudara yang diikat dengan darah, yang sangat akur dan sangat saling menyayangi. Ketika Saul merencanakan membunuh Daud, Yonatan yang membela Daud. Dia tidak akan membiarkan bapaknya mencelakai Daud. Sahabatnya yang paling disayang lebih daripada saudara. Sehingga dia tidak membiarkan bapaknya, walaupun bapaknya seorang raja, dia tidak akan membiarkan raja mencelakai saudaranya ini. Sehingga dia pun merencanakan untuk menyelamatkan Daud, menyembunyikan dia dan memberikan jalan untuk keluar, menyelinap keluar dari kerajaan, sehingga dia bisa lepas dari ditangkap oleh Saul, bahkan mungkin dibunuh oleh Saul. Apakah Daud sedia? Dia harus melarikan diri menjadi orang pelarian dari kerajaan yang sebelumnya dia seorang jenderal yang sangat terkenal, yang sangat disayang oleh rakyat, bahkan oleh orang-orang istana. Pasti sedih. Dia harus melarikan diri, berpisah dari sahabatnya, berpisah dari orang-orang yang dikasihinya. Padahal dia tidak salah. Dia harus melarikan diri. Sehingga si Daud ini pernah bertanya pada si Yonatan ini. Katanya, "Mengapa ayahmu mencoba membunuhku? Aku hampir saja mati." Tapi Yonatan dengan sedih, dia pun tidak bisa menjawab. Karena dia tahu, Daud ini tidak bersalah. Bapaknya yang terbenam oleh rasa iri dan dengki yang menjadi benci pada Daud, karena Daud lebih berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Daud merasa khawatir. Saul merasa khawatir nantinya dia akan digantikan kerajaannya oleh Daud. Tetapi kita melihat bahwa ketika dalam pelariannya, Daud pun mempunyai beberapa kali kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi dia tidak mengambil kesempatan untuk membunuh Saul. Karena kenapa? Karena dia mengerti dan percaya bahwa Saul ini ada orang yang sudah diurapi dan berkati oleh Tuhan menjadi seorang raja. Dia tidak boleh menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Sehingga Tuhan pun sama sama Daud, dan tiap kali
Saul ingin menangkap dan membunuhnya, dia Saul lolos. Itu perjalanan seorang Daud. Ketika yang diurapi jadi raja, dia tidak langsung jadi raja. Dia harus berlatih, belajar, sabar, setia, menjalaninya sebagai orang biasa. Seorang menjadi pelarian malah di hadapan bangsanya. Dia harus belajar untuk taat pada Tuhan dalam kondisi yang sulit, dikejar mau dibunuh oleh seorang raja. Di sini kita belajar bahwa Tuhan yang sudah menentukan Daud, memilih Daud untuk menjadi raja bangsa Israel, untuk menyelamatkan bangsa Israel, untuk menjadi seorang kerajaan yang besar. Melalui Daud ini juga nantinya Tuhan sudah merencanakan keselamatan bukan hanya bagi bangsa Israel, tapi bagi seluruh umat manusia, di mana sudah dipersiapkan Tuhan Yesus yang akan lahir dari keturunan Raja Daud ini. Jadi kita melihat rencana Tuhan bukan hanya sekedar menjadikan Daud jadi raja orang Israel, tapi untuk menjadi keturunan Daud ini yang akan nantinya Tuhan persiapkan untuk menjadikan Tuhan Yesus lahir, menjelma jadi manusia di garis keturunan Daud, yang akan menjadi penyelamat umat manusia. Jadi adik-adik, kita belajar hal ini melalui kitab 1 Samuel 18-20 ini. Kita bisa belajar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan selalu memberkati orang-orang yang setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan anaknya ketika dalam kondisi yang terjepit dan dalam kondisi bahaya atau krisis. Dan Tuhan selalu memegang kendali atas segala situasi dan keadaan terhadap orang-orang yang diberkatinya. Jadi kalau kita merasa sudah menjadi orang pilihan Tuhan, kita harus percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita celaka, membiarkan kita akhirnya binasa. Tuhan akan ada bagi kita. Sebagaimana kita baca dari ayat hafalan kita hari ini, yaitu Mazmur 145 ayat 19. Mazmur 145 ayat 19. Ia melakukan kehendak orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Ketika Daud menghadapi masalah, dia berteriak pada Tuhan minta tolong, dan Tuhan menyelamatkan dia, sehingga dia selalu luput dari kejaran dan pengepungan Raja Saul. Kita pun sama. Ketika kita tak ada setia pada Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan ketika menghadapi masalah, Tuhan akan datang menolong kita, mengirim pertolongannya, penolong bagi kita, untuk menyelamatkan kita. Semoga adik-adik bisa belajar bahwa hanya kesetiaan dan taat pada Tuhanlah Tuhan akan membuat kita berhasil. Seperti Daud yang dibuat berhasil menjadi raja yang besar, kita pun akan menjadi orang yang besar. Asal kita mau setia dan taat dan selalu bergantung pada Tuhan dalam kondisi apapun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu. Ya Tuhan, mengajar kami, menolong kami untuk mampu setia dan taat pada Engkau dan percaya Tuhan selalu ada menyertai kami. Tuhan tidak meninggalkan kami dalam kondisi yang terjepit, yang kesusahan dan terancam. Dan Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu dan segala keadaan yang terjadi pada kami, pada anak-Mu ini. Biar hal ini boleh menguatkan kami, agar kami tidak khawatir sebagai anak-Mu, orang yang percaya, untuk setia pada Engkau ketika menghadapi ancaman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doa syukur hanya nama Yesus Kristus. Amin. Sampai sini adik-adik. Kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati.